Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang sangat penting sekali, yang berjudul Usulus Sunnah, yang artinya adalah prinsip-prinsip sunnah, yaitu prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah dan manhaj, agar kita bisa mengenal dan mengikuti golongan ahli sunnati wal jamaah. Maka ditulislah kitab ini oleh salah seorang imam besar ahli sunnati wal jamaah yang diakui dan dikenal oleh seluruh kaum muslimin, dan beliau juga merupakan salah seorang dari imam yang 4 dalam madhab fikih, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama besar yang dikenal dan diakui keilmuannya oleh seluruh kaum muslimin. Jemaah sekalian, sebelum kita membahas kitab ini, perlu kita ingatkan terlebih dahulu apa urgensinya kita mempelajari akidah dan manhaj. Minimal ada 5 urgensi. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting sekali, karena memiliki akidah yang benar, keyakinan-keyakinan yang benar, dan mengikuti manhaj, metode beragama yang lurus adalah sebesar-besarnya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama yang sangat penting sekali. Walaupun kebanyakan yang akan kita pelajari di kitab ini terkait dengan keyakinan hati. Itulah yang disebut dengan akidah. Akidah itu adalah keyakinan hati. Begitu pula metode-metode dalam beragama. Itulah yang disebut dengan manhaj, yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi tempatnya di hati, berupa keyakinan. Namun jemaah sekalian, ini lebih penting daripada amalan-amalan zahir, daripada amalan yang dapat dilihat atau disaksikan oleh orang. Memiliki keyakinan yang benar lebih penting
daripada amalan-amalan anggota tubuh. Sebagaimana ketika kita mengamalkan amalan-amalan zahir, baik itu ucapan maupun perbuatan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika kita memiliki akidah yang benar. Amalan batin berupa keyakinan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi, ini salah satu bentuk ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh hati, yaitu memiliki keyakinan-keyakinan yang benar. Maka ini ibadah yang sangat agung, jamaah sekalian. Ketika kita mempelajarinya saja, itu sudah termasuk ibadah. Karena menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Dan jemaah sekalian, itu baru kita pelajari. Ketika kita amalkan, maka pahala kita bertambah. Bagaimana cara mengamalkannya? Mengamalkan akidah yang benar adalah dengan meyakininya. Keyakinan yang tidak dicampuri oleh keraguan sedikit pun. Itulah yang disebut dengan akidah. Keyakinan hati yang tidak ada padanya keraguan sedikit pun. Maka apabila ada di hati kita keyakinan-keyakinan yang benar, ketahuilah hati kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, begitu pula sebaliknya. Kalau di hati kita ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka kita sedang berbuat dosa. Jadi, ini pentingnya mempelajari akidah yang benar. Baru kita pelajari, kita sudah dapat pahala. Kita amalkan, kita yakini kebenarannya, pahalanya semakin besar. Kemudian kalau kita ajarkan kepada orang lain, tentu pahalanya akan semakin besar, akan berlipat ganda. Karena Rasulullah SAW menegaskan, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yankusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi semakin banyak kita menyebarkan akidah yang benar, pahala kita pun akan semakin besar, semakin melimpah. Bahkan tidak akan putus, walaupun kita sudah mati meninggalkan kehidupan dunia ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Kalau mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka ketika kita mengajarkan ilmu ini, ilmu yang sahih, ilmu tentang akidah yang benar kepada orang lain, berarti kita telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, ini jemaah sekalian yang pertama, yang perlu kita pahami dengan baik. Belajar akidah yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkan diri mulai saat kita mempelajarinya, kemudian kita amalkan, yaitu kita yakini dengan keyakinan tanpa dicampuri oleh keraguan sedikit pun. Sekali lagi, ini yang disebut dengan akidah.
Akidah itu adalah keyakinan yang tidak dicampuri oleh keraguan sedikit pun. Kemudian, kalau kita ajarkan lagi kembali kepada orang lain, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jemaah sekalian, kalau seseorang memiliki akidah yang menyimpang, dia mendapatkan dosa. Dia belajar, sudah dapat dosa. Dia amalkan, dapat dosa. Dia ajarkan kembali kepada orang lain, dosanya terus mengalir walaupun dia sudah mati. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar akidah dan metode atau jalan dalam beragama yang disebut dengan istilah manhaj, agar kita dapat mengikuti jalan yang lurus dan selamat dari penyimpangan. Jamaah sekalian, tidak mungkin kita bisa mengikuti jalan yang lurus. Tidak mungkin kita bisa memiliki akidah yang benar kecuali dengan mempelajarinya. Kecuali dengan mempelajarinya. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak mungkin bisa mengikuti jalan yang lurus. Dan itulah rahasianya. Hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Kenapa jamaah sekalian? Karena dengan ilmu agama kita dapat mengenal mana jalan yang lurus, yang mengantarkan kita ke surga, dan mana jalan yang menyimpang, yang harus kita hindari, karena itu menjerumuskan kita ke neraka. Dan ini pula rahasianya mengapa Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Karena dengan memahami agama, mengerti ilmu agama, dia bisa memahami dan mengerti mana jalan yang lurus untuk dia ikuti dan mana jalan yang menyimpang untuk dia jauhi. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, orang yang tidak belajar itu, jalan yang menjerumuskan dia ke neraka, tapi dia mengira sedang berjalan menuju surga. Ini yang paling berbahaya, yaitu al-jahlu al-murakkab. Karena al-jahlu itu ada dua. Al-jahlu atau kebodohan itu ada dua. Yang pertama al-jahlul basit, yang kedua al-jahlul murakkab. Kebodohan yang ringan dan kebodohan kuadrat. Kebodohan yang parah. Kebodohan yang ringan itu apa? Orang yang salah tapi dia tahu dirinya salah. Sedangkan kebodohan yang parah, orang yang salah tapi merasa benar. Dan inilah umumnya yang tertimpa kepada orang yang tidak mengenal akidah yang lurus. Dia akan terjerumus di dalam akidah-akidah yang menyimpang. Begitu pula manhaj, metode beragama yang salah, tapi dia merasa benar. Sulit untuk diajak bertobat orang seperti ini. Karena dia nggak merasa salah, dia merasa benar. Ini yang paling berbahaya kalau kita tidak mengetahui akidah yang benar. Pertama, kita akan tersesat. Yang kedua, bisa jadi kesesatan itu, jalan yang sesat tersebut kita anggap itulah jalan yang lurus. Dan ini yang paling berbahaya. Baik. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, pentingnya mempelajari akidah adalah agar kita tidak mudah kena syubhat. Agar tidak mudah kena syubhat-syubhat yang banyak disebarkan oleh ahlul batil. Betapa banyaknya jemaah sekalian kita lihat orang yang tidak mendalami akidah yang benar. Tatkala datang syubhat kepadanya, dia pun menjadi ragu-ragu dalam akidahnya. Lalu kemudian menyimpang, mengikuti jalan yang sesat.
Kenapa? Karena dia tidak punya benteng. Dia tidak mengenal akidah yang benar. Dan juga tidak mengetahui akidah yang menyimpang. Makanya insyaAllah ta'ala yang akan kita pelajari dalam kitab ini, penjelasan tentang akidah yang benar, juga lawan daripada kebenaran itu, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Jadi, ini yang ketiga. Agar kita punya benteng yang kuat. Sebab, faktanya banyak orang yang tersesat dikarenakan berbagai macam syubhat yang menerpa. Terutama di era internet, di era medsos ini. Mungkin kita saat berselancar di dunia maya bertemu dengan berbagai macam syubhat. Dan jemaah sekalian, ini nggak boleh dicari-cari. Syubhat ini tidak boleh dicari-cari, tidak boleh sengaja. Kita sudah tahu, dia adalah da'i yang mengajak kepada kesesatan. Kita sudah tahu dia adalah da'i yang menebarkan syubhat. Jangan kita sengaja cari-cari, pingin lihat medsosnya, pingin dengar ceramahnya. Itu tidak boleh. Tapi jemaah sekalian, mungkin tanpa sengaja kita berhadapan dengan berbagai macam syubhat ini. Maka disinilah pentingnya akidah yang benar sebagai benteng kita dari berbagai macam syubhat tersebut. Dan jemaah sekalian, betapa kita telah melihat orang-orang yang sudah mengenal sunnah bahkan. Dan juga ada yang sudah lama belajar sunnah, tapi dia tidak mendalami akidah yang benar. Dia tidak belajar akidah yang benar. Begitu datang syubhat kepadanya, dia pun termakan syubhat itu, lalu meninggalkan akidah yang benar dan mulai mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini sangat banyak sekali. Walaupun sudah lama katanya dia ngaji, tapi ngajinya nggak benar. Tidak mempelajari hal yang paling mendasar, ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tentang akidah yang benar. Baik, ini yang ketiga. Urgensi mempelajari akidah yang benar. Kemudian yang keempat, urgensinya adalah agar kita mengenal siapa orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan siapa yang menyimpang darinya. Ini yang keempat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengenali siapa pengikut kebenaran. Jemaah sekalian, mengapa ini penting? Paling tidak karena dua hal. Karena pertama, ini syarat seseorang kita jadikan sebagai guru. Kita jadikan sebagai guru. Kita harus yakin bahwa dia berjalan di atas jalan yang lurus. Dia memiliki akidah yang benar. Memiliki manhaj yang selamat. Sebagaimana insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas tema ini. Kewajiban memilih guru dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh dalam syariat kita sembarang memilih guru. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ta'ala ini adalah tema pembahasan kitab ini di pertemuan yang akan datang. Baik, ini yang pertama. Mengapa kita harus mengenal siapa ahli sunnah? Karena kita harus memilih guru. Siapa yang pantas kita jadikan guru. Kalau kita nggak mau tersesat. Sebab kalau kita salah memilih guru, maka ketahuilah itu termasuk sebesar-besar jalan yang menjerumuskan kepada kesesatan. Karena salah memilih guru. Dan betapa banyak kita dengarkan hari ini, ada orang-orang yang berhijrah, tapi gagal hijrahnya. Hijrahnya tadi dari maksiat menuju kepada bid'ah. Hijrahnya dari maksiat menuju kepada penyimpangan-penyimpangan akidah. Bukan menuju kepada sunnah. Bukan menuju kepada tauhid. Kenapa? Karena salah memilih guru. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mengenal siapa ahlus sunnah? Siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus? Karena kita juga tidak boleh sembarang memilih kawan bergaul. Memilih teman dekat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara memilih?
maka ketahuilah ukuran utamanya adalah akidah dan manhajnya. Apakah akidahnya dan manhajnya sesuai jalan ahli sunnati wal jamaah atau menyimpang darinya. Jadi ini yang keempat, mengapa kita harus mengenal akidah yang benar agar kita mengetahui siapa pengikut kebenaran dan siapa yang menyimpang darinya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir dari bahasan urgensi mempelajari akidah yang benar. Yang kelima adalah agar amalan kita diterima dan semakin berkualitas. Ini jemaah sekalian, dua hal penting. Pertama, agar amalan kita diterima. Yang kedua, agar amalan kita semakin berkualitas. Bagaimana caranya? Memiliki akidah yang benar. Mengikuti metode atau manhaj yang lurus dalam beragama. Ini kuncinya. Karena kalau akidah kita tidak benar, contoh, akidah yang mengandung kekufuran, maka amalan kita pun rusak. Amalan kita hancur. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Taubah, ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, amalan-amalan mereka, kecuali karena mereka melakukan kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jemaah sekalian, akidah kufur itu menghalangi diterimanya amalan. Begitu pula akidah-akidah yang mengandung kesyirikan, keyakinan-keyakinan syirik. Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi akidah yang benar, akidah yang selamat dari kesyirikan dan kekufuran adalah syarat diterimanya amalan, adalah pondasi diterimanya amalan. Oleh karena itu jemaah sekalian, akidah yang paling utama, yang paling tinggi itu adalah tauhid. Tauhid adalah pondasi diterimanya amalan kita. Baik, ini yang pertama. Akidah merupakan syarat diterimanya amalan. Yang kedua, akidah juga membuat amalan semakin berkualitas. Ada orang-orang amalannya sedikit, tapi dengan akidah yang benar, pahalanya menjadi besar. Pahalanya menjadi besar. Jamaah sekalian, ini harus kita pahami dengan baik. Contohnya siapa mereka itu? Di antaranya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat walaupun beramal sedikit, tapi pahala mereka besar. Apalagi faktanya mereka beramal banyak. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini, andai mereka punya amalan sedikit saja, namun pahala mereka besar sekali. Pahala mereka mengalahkan generasi berikutnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kebaikan amalan hati mereka. Walaupun mereka mungkin bisa kita kalahkan dari segi amalan anggota tubuh, tapi dari segi amalan hati, keyakinan yang kuat, yang melahirkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, harap dan takut kepadanya, kita nggak bisa mengalahkan mereka. Dan inilah yang membuat pahala mereka semakin besar. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci sahabatku. Jangan kalian menghina sahabatku. Walau anna ahadakum anfaka mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas atau satu mud emas yang diinfakkan seorang sahabat, tidak pula separuhnya. Subhanallah jemaah sekalian,
Perhatikan hadis ini. Andai kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, sahabat berinfak emas 1 mud saja. 1 mud itu 2 genggaman tangan kita. Atau separuhnya 1 genggaman. Maka pahala yang didapatkan oleh sahabat lebih besar. Pahala yang didapatkan oleh sahabat itu lebih besar lagi. Iya, daripada pahala kita. Kemudian jamaah sekalian, lihatlah bagaimana pengaruh akidah yang buruk terhadap amalan. Walaupun seseorang itu rajin beramal, amalannya banyak, amalannya melimpah, tapi akidahnya menyimpang, maka nilai amalannya menjadi kecil. Lihatlah kaum Khawarij. Subhanallah, Rasulullah SAW mengabarkan tentang kaum Khawarij. Itu luar biasa ibadah mereka. Jadi jemaah sekalian, Khawarij ini termasuk ahlul bid'ah yang paling banyak diingatkan oleh Nabi SAW, padahal mereka belum muncul. Mereka muncul nanti setelah Nabi SAW wafat. Tapi beliau sudah sering mengingatkan para sahabat. Di antara yang beliau ingatkan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian akan memandang remeh solat kalian dibandingkan solat mereka, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Dalam hadis yang lain, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai' wala salatukum ila salatihim bisyai' wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Bacaan Al-Quran kalian, wahai para sahabat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, kaum Khawarij. Maksudnya dari segi jumlah, dari segi kuantitas. Khawarij mengalahkan sahabat. Solat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan solat mereka. Mereka rajin solat tahajud, solat malam. Dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Mereka rajin puasa sunnah. Subhanallah jemaah sekalian. Nabi SAW mengabarkan tentang kaum Khawarij, rajin membaca Al-Quran, bahkan mereka penghafal Al-Quran, dan bahkan mereka hafalkan Al-Quran, mereka baca Al-Quran di solat-solat mereka yang panjang di malam hari, di solat tahajud. Dan di siang hari mereka rajin berpuasa. Subhanallah. Ini kaum Khawarij. Tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang dibunuh di bawah kolong langit ini, atau yang terbunuh di bawah kolong langit. Jadi jemaah sekalian, lihatlah, ahli ibadah tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Permasalahannya apa? Karena akidahnya yang menyimpang, manhajnya yang tidak lurus, tidak mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham pentingnya akidah yang benar, agar amalan kita semakin bernilai dan bahkan agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, inilah 5 urgensi mempelajari akidah yang benar. Sekarang kita masuk dalam matan kitab. Kitab ini dimulai dari penyebutan sanadnya. Qala Syekh Al-Imam Abul Muzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamadani. Berkata Syekh Al-Imam Abul Muzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamadani. Al-Hamdani. Beliaulah yang menulis riwayat akidah Imam Ahmad. Beliau mengatakan, haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abi Al-Hasan bin Al-Bannah telah menyampaikan kepada kami Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Bannah. Qala, beliau mengatakan,
akhbarana walidi, telah menyampaikan kepada kami orang tuaku Abu Ali Al-Hasan ibnu Ahmad bin Abdullah bin Al-Bannah. Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Bannah. Qala akhbarana, beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran Al-Mu'addal. Telah mengabarkan kepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran Al-Mu'addal. Qala, beliau mengatakan akhbarana Utsman bin Ahmad bin Sammak, telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Ahmad bin As-Sammak. Qala, beliau mengatakan haddatsana, telah menyampaikan kepada kami Abu Muhammadin Al-Hasan bin Abdul Wahhab ibni Abil Anbar. Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Anbar. Qira'atan alaih min kitabihi fi syahri Rabi'il Awal. Dibacakan kepada beliau dari kitab beliau pada bulan Rabiul Awal min sanati 93 wa mi'atain, pada tahun 293 Hijriah. Qala, beliau mengatakan haddatsana Abu Ja'farin Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri Bitinis, telah menyampaikan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri di Tinis. Qala, beliau mengatakan haddatsani Abdus bin Malik Al-Attar, telah menyampaikan kepadaku Abdus bin Malik Al-Attar. Inilah sanad sampai kepada Abdus bin Malik Al-Attar, muridnya Imam Ahmad. Qala, beliau mengatakan sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambalin. Aku telah mendengarkan Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala yaqul, beliau berkata. Inilah jemaah sekalian sanad kitab akidah Imam Ahmad yang sampai kepada kita. Dan sanad ini insyaallah adalah sanad yang sahih, diriwayatkan oleh para imam, para ulama, para rawi yang terpercaya. Dan juga diakui sanad ini oleh para ulama setelahnya, sehingga para ulama setelahnya meriwayatkan atau menyebutkan periwayatan kitab akidah Imam Ahmad ini di berbagai buku-buku akidah yang mereka tulis. Di berbagai buku-buku akidah yang mereka tulis. Di antaranya jemaah sekalian, dalam kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Al-Lalikai, beliau juga menyebutkan risalah akidah Imam Ahmad. Begitu pula Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Manaqib Al-Imam Ahmad, ini khusus membahas biografi Imam Ahmad. Ibnul Jauzi menyebutkan akidah beliau yang kita bahas ini. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, juga terdapat dalam majmu' fatwa beliau. Begitu pula Imam Al-Barbahari. Begitu pula Imam Diyauddin Al-Maqdisi. Begitu pula Imam Al-Alusi dan Ibnu Badran. Ini semua adalah ulama-ulama yang telah menyebutkan akidah Imam Ahmad di dalam kitab-kitab mereka. Baik, kita langsung masuk saja awal dari pembahasan kitab akidah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaqul, beliau mengatakan, Usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal iqtida'u bihim. Usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meneladani mereka. Inilah jemaah sekalian permasalahan nomor 1 dalam kitab akidah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang beliau beri judul Usulus Sunnah. Usul as-Sunnah.
Usul itu jamaah sekalian artinya adalah jamak dari aslun. Dan aslun itu maknanya mayubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Kalau kita terjemahkan, maknanya adalah pondasi. Akarnya. Pondasi akidah. Prinsip yang paling mendasar di dalam akidah. Iya. Kemudian, as-sunnah yang dimaksud di sini adalah as-sunnah yang terdapat dalam kalimat ahli sunnati wal jamaah. Usulus sunnah. Pondasi-pondasi sunnah. Bisa juga kita sebut prinsip-prinsip sunnah. Apa sunnah yang dimaksud di sini? Sunnah yang terdapat dalam kalimat ahli sunnati wal jamaah. Bukan sunnah yang ada dalam pembahasan fikih. Karena kita nggak sedang bahas masalah fikih. Nah, jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran penting. Bahwa mengartikan sunnah itu harus kita lihat konteksnya. Kalau kita sedang membahas fikih, maka sunnah yang dimaksudkan oleh para fuqaha adalah sesuatu yang apabila kita amalkan kita dapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Kalau kita sedang bahas fikih, fuqaha mengatakan ini hukumnya sunnah, berarti tidak wajib maknanya. Maknanya tidak wajib. Ya, kalau kita amalkan berpahala kita, tapi kalau kita tinggalkan maka kita tidak berdosa. Dan lawan daripada sunnah dalam pembicaraan fikih adalah makruh. Hukumnya makruh. Sunnah lawannya adalah makruh. Iya. Tapi sekarang kita sedang berbicara akidah, maka konteksnya beda. Dan ini juga sekaligus peringatan bagi kita. Lihat di sini ulama dahulu menyebut istilah sunnah bukan dalam pembahasan fikih. Bahkan inilah aslinya istilah sunnah. Adapun penggunaan istilah sunnah dalam pembahasan fikih itu menjadi masyhur nanti di kemudian hari. Tapi pada dasarnya ketika ulama dahulu menyebut sunnah, maka sunnah yang dimaksud adalah keseluruhan ajaran agama, keseluruhan ajaran agama, terutama dalam masalah akidah. Makanya jemaah sekalian, lihat, dari judul kitab ini sudah disebut usulus sunnah. Padahal isinya memang ada sebagian masalah fikih, sedikit sekali. Tapi mayoritasnya berbicara tentang akidah. Tentang akidah dan manhaj. Iya. Jadi lihat, penggunaan istilah sunnah oleh para ulama dahulu. Oleh para ulama dahulu. Kita harus lihat konteksnya. Ini bukan sedang berbicara fikih, tapi berbicara tentang akidah. Bahkan itulah asal penggunaannya. Iya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang definisi sunnah menurut syariat adalah makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min akidatin au amalin. Sunnah dalam syariat maknanya adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain, apakah itu akidah atau amalan? Apakah itu akidah atau amalan? Inilah jemaah sekalian definisi sunnah menurut syariat. Menurut apa yang sedang kita bahas, yaitu pembahasan tentang akidah atau pembahasan tentang metode beragama secara umum. Maka sunnah harus diartikan sunnah menurut syariat. Makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin au amalin. Yaitu apa yang berada di atasnya atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apakah itu akidah atau amalan. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Lum'atul I'tiqad. Syarah Lum'atul I'tiqad halaman ke-40. Iya, ini definisi sunnah yang dimaksud. Nah, jemaah sekalian, definisi sunnah dengan makna ini lawannya bukan makruh. Lawannya bukan makruh. Lawannya adalah bid'ah.
lawannya adalah bid'ah. Bid'ah maknanya adalah kebalikannya. Bid'ah maknanya adalah kebalikannya. Ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min akidatin au amalin. Apa yang diada-adakan dalam agama yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, apakah itu akidah atau amalan? Apakah itu keyakinan atau amalan yang zahir? Iya. Jadi, bukan sunnah yang lawannya makruh, tapi sunnah yang lawannya bid'ah. Dalilnya apa jamaah sekalian? Di antaranya hadis yang masyhur, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku al-khulafa ar-rasyidin yang mengikutiku, yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Perhatikan jemaah sekalian, ini luar biasa perintah Nabi SAW untuk mengikuti sunnah di dalam hadis ini. Pertama beliau katakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para sahabat khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Kemudian beliau tekankan lagi, tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Pegang erat sunnah itu. Kemudian beliau tambahkan lagi, wa addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Subhanallah, diperintahkan dengan 3 bentuk penekanan. Ya, nggak mungkin kita katakan ini sunnah yang lawannya makruh. Ini sunnah yang wajib untuk diikuti. Iya. Oleh karena itu, setelahnya Nabi SAW menyebutkan lawannya daripada sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian apa yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Perhatikan jemaah sekalian, setelah Nabi SAW menyuruh kita mengikuti sunnah, kemudian beliau melarang kita mengikuti lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah. Jadi, sunnah yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini adalah yang lawannya bid'ah, bukan sunnah yang lawannya makruh. Baik. Maka kita sedang berbicara tentang agama secara keseluruhan. Karena sunnah itu adalah agama secara keseluruhan, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik akidah maupun amalan. Baik akidah yang ada dalam hati kita maupun amalan anggota tubuh kita, semuanya kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita mengada-ada dalam agama. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya kita bisa mengikuti sunnah tersebut? Kita bisa mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Maka di sini Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan kepada kita prinsip-prinsipnya. Malam hari ini kita bahas prinsip yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya, atau ajaran yang dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita selalu berusaha untuk meneladani mereka. Inilah cara pertama, prinsip pertama untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus berpegang teguh dengan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Terutama jemaah sekalian di dalam memahami dalil. Di dalam memahami dalil. Disinilah yang membedakan ahlus sunnah, pengikut sunnah, dengan yang menyelisihi sunnah itu, atau pengikut jalan kesesatan. Yaitu dalam memahami dalil. Dalam memahami dalil. Memahami Al-Quran dan sunnah.
Maka jalan keselamatan yang diajarkan oleh Imam Ahmad adalah mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mengikuti selain pemahaman mereka, pendapat mereka, penafsiran mereka, maka kita pasti tersesat. Ini jemaah sekalian kunci utama, kunci keselamatan. Dan pembeda utama antara ahlus sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Dalam memahami dalil, dalam memahami satu ayat atau satu hadis, ahlus sunnah itu meneladani, mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat dalil-dalil tentang kewajiban mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat al-muhajirin dan sahabat-sahabat al-ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama yang menunjukkan kewajiban mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah jemaah sekalian apa sisi pendalilannya. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita kaum yang telah Allah ridhoi. Pertama, al-muhajirin wal ansar. Subhanallah. Ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang telah Allah ridhoi dan Allah telah pastikan mereka masuk surga. Allah janjikan mereka akan masuk surga. Kemudian lihat, ternyata ayat ini menegaskan bukan hanya mereka. Bukan hanya mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada golongan yang kedua. Siapa mereka? Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan jemaah sekalian, dua unsur mendapatkan keridhaan Allah dan janji surga. Yang pertama mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin wal ansar. Yang kedua bi ihsanin, mengikuti mereka dengan baik. Artinya kita harus berusaha sebaik-baiknya mengikuti mereka. Maka kita pun akan termasuk dalam golongan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan yang dijanjikan surga. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita syarat untuk menggapai ridho Allah dan syarat masuk surga. Apa syaratnya? Mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar dengan baik. Dan ayat ini berlaku umum. Bukan hanya pengikut mereka di zaman mereka atau zaman setelah mereka, yaitu tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tapi ayat ini berlaku umum sampai hari kiamat. Sampai di hari kita ini dan sampai hari kiamat, siapapun itu. Siapapun itu yang mengikuti para sahabat Nabi SAW dengan baik, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan janji masuk surga. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut.
dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla memberi ancaman keras kepada siapa? Kepada orang yang melakukan dua bentuk penyelisihan. Yang pertama, menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas kebenaran baginya. Ya, dalilnya sudah jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya, tapi dia bilang apa? Kata kiai saya nggak begitu. Kata guru saya nggak begitu. Subhanallah. Dia menyelisihi dalil, dia tinggalkan dalil demi mengikuti pendapat manusia. Iya. Ini yang pertama, yang diancam dalam ayat ini. Ancaman yang kedua, kepada yang mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Tidak lain para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin bisa kita katakan, ini mencakup semua orang beriman. Tapi tidak diragukan lagi, para sahabat adalah orang-orang beriman yang paling layak dijadikan teladan. Karena mereka adalah murid-muridnya, guru terbaik. Kenapa jemaah sekalian mereka menjadi generasi terbaik? Karena guru mereka adalah guru yang terbaik. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Syiah dan musuh-musuh Islam suka menjelek-jelekkan para sahabat. Sebenarnya tujuan mereka bukan sahabat. Tujuan mereka ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Tapi dengan cara menjatuhkan para sahabat. Kenapa jemaah sekalian? Karena sahabat murid beliau. Kalau murid-muridnya sudah dijatuhkan, murid-muridnya dianggap tidak benar, tidak baik, berarti gurunya bermasalah. Maka ini yang mereka inginkan sebenarnya jemaah sekalian. Mengapa banyak musuh-musuh Islam dari kaum Syiah, orientalis, liberal, dan lain sebagainya suka mencela para sahabat Nabi SAW? Tujuan mereka tidak lain ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Maka yang kedua kata Allah, barang siapa mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, jalannya para sahabat Nabi SAW. Maka apa ancamannya? Ancamannya juga dua. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi jemaah sekalian, ini sebab manusia tersesat. Ketika dia menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Atau menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini makna surat An-Nisa ayat 115. Kemudian hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau berikan kesimpulan sebagaimana dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, memberikan kesimpulan dua ayat ini, surat At-Taubah ayat 100 dan An-Nisa 115. Beliau mengatakan, fatawa'ada 'ala tibai ghairi sabilihim bi'adzabi jahannam. Maka Allah mengancam orang yang tidak mengikuti jalan mereka dengan azab neraka Jahannam, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa wa'ada muttabi'ahum biridwani wal jannah. Dan sebaliknya Allah menjanjikan orang yang mengikuti mereka dengan keridhaan dan surga, yaitu dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Kemudian beliau menyebutkan surat At-Taubah ayat ke-100. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini kesimpulannya. Kesimpulan surat At-Taubah ayat 100 dan An-Nisa ayat 115. At-Taubah ayat 100 menjanjikan keridhaan dan surga Allah bagi orang yang mengikuti jalan para sahabat. An-Nisa 115 mengancam neraka dan kesesatan di dunia. Mengancam orang yang menyelisihi jalan para sahabat dengan kesesatan di dunia dan azab neraka. Maka kalau begitu kita pun paham, ini adalah di antara dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa jalan keselamatan dalam beragama ini mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah juga sangat banyak. Di antaranya hadis tentang manusia yang terbaik yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW menegaskan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum
thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang datang setelah mereka yaitu tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi yaitu tabi'u at-tabi'in. Jadi jemaah sekalian, ini 3 generasi yang mendapatkan rekomendasi khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'u at-tabi'in. Oleh karena itu, inilah yang sering diistilahkan para ulama dengan as-salafus salih, generasi pendahulu yang saleh, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Maka hadis ini bukan sekedar pengabaran, mereka adalah manusia terbaik. Tapi hadis ini mengandung perintah bagi kita untuk meneladani mereka, meneladani para sahabat dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik, terutama dari generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang paling tegas tentang kewajiban mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang masyhur tentang iftiraqul ummah, hadisul iftiraq, yang diriwayatkan dari banyak sahabat dan dikeluarkan oleh para ashabus sunan, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yaitu hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Subhanallah, hadis ini sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa semua yang tidak mengikuti jalan beliau dan para sahabat beliau itu terancam masuk neraka. Artinya semuanya salah, semuanya tersesat. Hanya satu jalan kebenaran. Jalan kebenaran tidak berbilang, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah jemaah sekalian, urgensinya kita mempelajari kitab-kitab yang meriwayatkan akidah para sahabat. Seperti kitab ini meriwayatkan kepada kita akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengajarkan kepada kita apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dari awal pembahasan nomor 1, Imam Ahmad menegaskan usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip sunnah menurut kami adalah nomor 1, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini juga ijma' ulama, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi, kita sudah sebutkan dalil Al-Quran. Kita sudah sebutkan dalil dari As-Sunnah tentang kewajiban mengikuti jalan para sahabat. Sekarang kita akan sebutkan nasihat para ulama, baik dari kalangan sahabat sendiri dan penyebutan ijma' mereka. Sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapapun di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan, tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia meneladani para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi manusia-manusia yang paling berhak dijadikan teladan selain Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat beliau, murid-murid beliau yang mengambil ilmu dan berusaha mengamalkan seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Beliau menjelaskan, fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Paling mendalam ilmunya. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Al-Quran dan hadis
dengan bahasa mereka. Dan Al-Quran turun atau hadis muncul disebabkan seringkali karena kejadian-kejadian di antara mereka. Kejadian-kejadian di zaman mereka. Jadi mereka tahu bahasanya dan tahu kapan ayat itu turun, kapan hadis itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan guru mereka adalah guru yang terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau mereka menjadi orang yang paling berilmu. Makanya jemaah sekalian, secara akal sehat juga, tidak ada jalan lain yang lebih sesuai dengan kebenaran, atau tidak ada jalan lain untuk mengikuti kebenaran selain jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan juga tidak ada pemahaman yang lebih benar, atau bahkan tidak ada pemahaman yang benar kecuali pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jemaah sekalian, secara logika, kalau kita ingin mempelajari satu ayat ataupun satu hadis, lalu kita memahami ayat dan hadis itu bertentangan dengan pemahaman sahabat, maka kalau begitu ada dua kemungkinan. Pemahaman kita yang benar, sahabat yang salah, atau pemahaman sahabat yang benar dan kita yang salah. Maka tidak mungkin kita yang benar lalu mereka yang salah. Itu mustahil, nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi, sudah pasti mereka yang benar dan kita yang salah. Tidak mungkin. Kalau bertentangan pemahaman kita dengan pemahaman mereka, lalu kita yang benar, kemudian mereka yang salah. Iya. Oleh karena itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka adalah yang paling berilmu. Wa aqallaha takallufa, dan mereka yang paling sedikit membebani diri. Artinya mereka itu beragama tidak dengan cara membebani diri. Tidak seperti umat-umat berikutnya, banyak menambah-nambah di dalam agama. Wa aqwamaha hadiyan, dan petunjuknya yang paling lurus. Wa ahsanaha halan, serta yang paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, menjadi sahabat-sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Jadi jemaah sekalian, sahabat itu bukan kebetulan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang orang-orang pilihan Allah azza wa jalla. Karena nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Maka sudah pasti Allah menganugerahkan untuk beliau sahabat-sahabat terbaik. Iya. Dan merekalah yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Subhanallah jemaah sekalian, hari ini kita bisa mengamalkan Islam karena dulu para sahabat tegar, kokoh dalam mempelajarinya, mengamalkannya dengan baik, lalu mengajarkan kepada generasi berikutnya. Kemudian para ulama dari generasi ke generasi mewariskan ilmu ini sampai kepada kita hari ini. Di antaranya kitab yang sedang kita pelajari. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah petunjuk-petunjuk mereka karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ya. Ini nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian nasihat-nasihat para sahabat. Dan saya tutup dengan nukilan kesepakatan ulama yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Beliau mengatakan, faqad thabata wujubut tiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma', dan telah tetap kewajiban mengikuti salaf, generasi pertama umat ini, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada mereka, bil kitabi was sunnah wal ijma', kewajiban mengikuti mereka itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan ijma', kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi, tidak ada jalan kebenaran, hanya ada satu jalan,
maka ulama pun sampai pada kata sepakat wajib bagi kita mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Tidak boleh menyelisihi mereka. Inilah jemaah sekalian prinsip utama dalam mengikuti sunnah. Prinsip utama agar tidak tersesat, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. InsyaAllah ta'ala di kesempatan lain kita berikan contoh-contoh. Sebagaimana dalam kitab ini ada contoh-contoh yang banyak. Bagaimana para sahabat memahami dalil, bagaimana akidah mereka, dan bagaimana apabila kita tidak mengikuti pemahaman sahabat, maka kita akan tersesat. Baik, namun untuk pembahasan malam ini kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana hukumnya merutinkan sholat syuruk? Pertanyaan pertama nggak sesuai tema nih, nggak apa-apa. Baik jamaah sekalian, sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Dan tidak masalah dirutinkan, itu hal yang baik. Tidak ada dalil yang melarang untuk merutinkannya. Pada dasarnya itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan untuk dikerjakan dan tidak ada dalil yang melarang untuk merutinkannya. Iya. Bahkan sangat baik. Di antara hadis yang menjelaskan tentang salat sunnah syuruk dan pahala yang akan kita dapatkan adalah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah. Perhatikan jemaah sekalian, ini syarat yang pertama, salat subuh berjamaah. Tentu ini syarat hanya berlaku bagi laki-laki. Iya. Adapun bagi wanita, dia akan dapatkan keutamaan ini walaupun dia salat di rumah. Begitu pula orang yang sakit yang tidak bisa berjamaah di masjid. Begitu pula kita saat ini yang mungkin sebagian kita belum bisa ke masjid karena masih khawatir dengan wabah virus COVID-19, maka insya Allah dia tetap dapat keutamaan ini. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ini syarat yang kedua. Dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Iya. Jadi bukan dia main-main, bukan main HP, main Facebook dan lain-lain, tapi berzikir. Walaupun berzikir ini bisa juga dengan cara belajar ilmu agama. Seperti kalau di masjid ada majelis ilmu, malah itu lebih afdal. Karena menuntut ilmu itu wajib. Iya. Begitu pula boleh dengan membaca Al-Quran atau dengan membaca buku-buku agama. Ya. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Tapi jemaah sekalian, makna sampai terbit matahari dijelaskan dalam hadis yang lain. Kita diizinkan sholat itu qida rumhin. Setelah matahari itu naik seukuran satu tombak. Seukuran satu tombak. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kurang lebih 10 menit atau 15 menit setelah terbit matahari. Jadi jangan begitu masuk waktu syuruk, terbit matahari langsung kita sholat. Itu tidak tepat. Tunggu paling tidak 10 menit, baru kita sholat. Iya. Dan lebih tidak tepat lagi, kalau ada kajian, ustadznya belum selesai, lalu kita berdiri sholat, membiarkan ustadznya, subhanallah. Ini bukan adab yang baik ya. Dan juga, itu kebodohan. Karena kita hadir majelis ilmu, pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah. Ya, ini salah besar. Sering kita lihat mungkin di masjid, saat ustadz masih belum selesai kajiannya, karena sudah masuk syuruk, ada jamaah langsung berdiri untuk melakukan sholat, padahal ustadznya masih membahas. Ini kan tidak baik. Adabnya tidak baik. Iya. Dan juga kebodohan karena
meninggalkan sesuatu yang lebih afdal kepada yang kurang afdal. Iya. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma shalla rak'atain." Kemudian dia salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. Inilah yang diistilahkan dengan salat sunnah syuruk. Syuruk itu artinya terbitnya matahari. Tapi sekali lagi tidak langsung salat ketika terbitnya, namun menunggu kurang lebih 10 menit. Apa keutamannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Orang yang melakukannya itu mendapatkan pahala haji dan umrah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tamah, sempurna. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ini hadisnya umum, boleh dirutunkan insyaallah taala, tidak masalah. Apa yang dimaksud dengan fidyah, qada dan kafarah? Ya, mungkin maksudnya terkait dengan puasa ya. Fidyah itu adalah membayar makanan atau memberikan makanan kepada orang miskin untuk setiap 1 hari puasa yang kita tinggalkan, dan hanya berlaku untuk 2 jenis golongan saja. Yang pertama, orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Allah, dan orang-orang yang tidak sanggup melakukan puasa, mereka membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Yang kedua, orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Sakitnya mungkin sudah lama nggak sembuh-sembuh, maka dia tidak diperintahkan qada, tapi yang diperintahkan baginya adalah membayar fidyah. Ya. Ada yang ketiga yang ulama beda pendapat, yaitu wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa. Apakah karena khawatir anaknya, atau khawatir dirinya, atau kedua-duanya? Maka ada khilaf ulama. Pendapat yang kuat insyaallah, tidak ada kewajiban fidyah atasnya, tapi harus mengqada. Harus mengqada. Dan mengqadanya enggak harus sekaligus, bisa dicicil. Dan juga dilakukan kapan dia mampu saja. Kalau belum mampu tidak mengapa, bisa ditunda. Walaupun sudah memasuki Ramadan tahun berikutnya tidak masalah, kalau memang belum mampu. Iya. Ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Karena dikiaskan dengan orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Tidak tepat kalau dikiaskan dengan orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya sehingga bayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui lebih tepat dikiaskan kepada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ya. Sehingga kewajibannya adalah qada, bukan fidyah. Dan juga ada hadis lain, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, memberi isyarat Rasulullah SAW menyerupakan, mengkiaskan wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Hadis diriwayatkan Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, Innallaha wada'a anil musafiri syatra salati wa anil hubla wal murdi as-siyam. Sesungguhnya Allah meringankan separuh solat bagi musafir, dan ditambah separuh puasa Allah ringankan juga dari wanita hamil dan menyusui. Ya. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan Nabi SAW menyamakan wanita hamil dan menyusui dalam hal puasa dengan musafir. Dan musafir apa kewajibannya? Qada. Kewajibannya qada, bukan membayar fidyah. Baik. Kemudian fidyah itu berapa yang dikeluarkan? Nisfu sa' disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu.
nisfu so', setengah so'. Setengah so' itu kurang lebih 1,5 kilogram dalam ukuran kita hari ini. Ya, kurang lebih 1,5 kilogram beras. Jadi setiap satu hari puasa yang kita tinggalkan, kita berikan 1,5 kilogram untuk orang miskin. Jadi kalau Ramadan 30 hari, tinggal dikalikan 30. Berarti menjadi sekitar 45 kilogram diberikan kepada orang miskin. Dan tidak masalah, walaupun diberikan kepada satu orang semuanya, 45 kilo, atau dibagi ke 3 orang atau 4 orang, tidak masalah. Ya. Bisa juga, cara yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan makanan untuk 30 orang. Ya, berarti sekitar 30 porsi makanan yang mengenyangkan mereka untuk sekali makan. Ya. Jadi itu dua cara membayar fidyah. Dan para ulama juga mengatakan alangkah baiknya yang memberi makanan bahan makanan tadi 1,5 kg disertakan juga dengan lauknya. Tapi itu tidak diwajibkan. Baik. Adapun qada itu artinya berpuasa untuk mengganti puasa bulan Ramadan yang tidak dilakukan. Jadi itu maknanya qada. Kalau itu qada puasa. Kalau qada salat berarti melakukan salat setelah keluar waktunya untuk mengganti salat yang tidak sempat dikerjakan. Namun itu dibolehkan apabila ada uzur. Kalau tidak ada uzur, maka tidak diizinkan dalam syariat. Iya. Kemudian kafarah. Kafarah itu adalah hukuman atas orang yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka kafarahnya adalah membebaskan seorang budak beriman. Kalau tidak sanggup berpuasa 60 hari berturut-turut. Nggak boleh putus. Kecuali ada uzur syar'i. Kalau tidak sanggup juga memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarah, hukuman bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dan 60 orang miskin ini harus jumlah 60. Beda dengan fidyah. Fidyah nggak harus 30 orang untuk mengganti 30 puasa. Tapi kafarah harus 60 orang miskin. Nggak boleh 60 hanya diberikan kepada 30 orang, masing-masing dapat 2 bagian. Tidak boleh. Baik. Bagaimana kiat-kiat untuk tetap berjalan di atas sunnah di tengah-tengah masyarakat yang notabene masih suka mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah atau tradisi budaya nenek moyang yang bertentangan dengan syariat? Kiat utama, yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongannya, disertai dengan harapan yang besar dan bergantung hati kepadanya. Ini kiat yang paling utama. Oleh karena itu, di antara doa yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Kuatkan hatiku di atas agamamu. Iya. Karena tidak ada yang bisa mengistiqomahkan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka harus lebih serius berdoa, lebih banyak berdoa. Doa yang disertai dengan harapan yang besar kepada Allah dan ketergantungan hati yang kuat, tawakal kepadanya. Dan Allah juga berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, harus ada keberanian di jalan Allah. Tidak takut menyelisihi orang banyak. Tidak takut menyelisihi adat atau budaya yang sudah diwariskan turun-temurun. Nggak boleh takut. Harus berani di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini sifat yang menyelamatkan seseorang dari kesesatan.
Dan tidak ada sifat ini yang membuat Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Subhanallah. Abu Thalib itu kurang apa pengetahuannya tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib tahu benar Nabi kita yang mulia SAW, ponakannya nggak mungkin berdusta. Pasti ajarannya benar. Dia juga sampai pada tingkat yakin. Bukan hanya yakin, sampai membela Nabi Muhammad SAW. Walaupun membelanya bukan karena keyakinannya, tapi karena kekeluargaan. Tapi yang jelas dia punya amalan, dan dia punya keyakinan. Tapi kenapa dia tidak mau masuk Islam? Karena takut menyelisihi kaumnya. Karena takut disebut nggak hormat lagi sama nenek moyangnya. Ya, apa kata Abu Jahal kepada Abdul Muttalib? Afwan, kepada Abu Thalib. Detik-detik wafatnya, Nabi SAW masih berdakwah kepadanya. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah. Tapi apa kata Abu Jahal ketika itu? Atargabu ammillati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci? Apakah kamu tidak suka lagi dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Sekarang kamu mau mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Jahal kepadanya untuk mengingatkan dia akan menjadi orang yang tercela di kaumnya kalau menyelisihi nenek moyangnya. Jadi harus ada keberanian di jalan Allah. Makanya Allah kabarkan kepada kita di surat Al-Maidah ayat 54, di antara sifat orang-orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Jangan takut. Karena banyak orang mencela kita, banyak orang menyelisihi kita, bahkan keluarga sendiri, lalu kemudian kita ikuti mereka karena takut kepada mereka. Kita tinggalkan kebenaran. Jadi harus ada keberanian. Kemudian juga jemaah sekalian, sebagai yang ketiga. Yang pertama tadi berdoa, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, jangan takut kepada siapapun selain Allah. Jangan takut menyelisihi orang banyak. Jangan takut menyelisihi yang bertentangan dengan syariat. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah. Kita perlu berdakwah kepada mereka. Kasihan mereka, jangan biarkan mereka tersesat. Maka disinilah pentingnya ilmu, menuntut ilmu. Dan juga bisa kita berdakwah dengan cara meminta tolong kepada orang yang berilmu. Kita sendiri harus berilmu supaya kita bisa berdakwah, tapi di sisi lain juga kita bisa minta tolong. Ya, misalkan kita adakan kajian di kampung, undang ustadz, undang jamaah. Baik, ini cara yang bagus. Termasuk juga menyebarkan buku-buku agama supaya mereka paham. Kasihan mereka. Iya. Kemudian juga yang keempat, jamaah sekalian, ini yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Selalu berakhlak mulia. Ya. Jangan sampai mereka menolak kita sebenarnya bukan karena ajaran kita, tapi karena kita berakhlak buruk. Kalau ketemu dengan warga jarang mengucapkan salam. Kalau ada kerja bakti jarang hadir. Hadir jemaah sekalian. Kalau ada orang sakit kita tidak menjenguk. Iya. Harusnya kita yang terdepan. Di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Harusnya kita yang terdepan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ya, sebagai pengamalan terhadap petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Tolong menolong di dalam kebaikan. Untuk mendapatkan pahala yang melimpah. Ya, dan juga ini bisa menjadi pintu untuk mendakwahi mereka. Kalau perlu, kalau kita punya harta, berikan kepada mereka, sedekahkan atau berikan hadiah kepada mereka. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah sekalian, untuk kegiatan-kegiatan atau tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat, jangan ragu untuk menolak, untuk tidak ikutan kalau diundang. Namun, kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan syariat, hendaklah kita yang terdepan. Ini yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Di kampung kami, jika ada pernikahan, ada tradisi menolak hujan. Dan Anda sudah dengar dari salah satu ustadz kalau itu syirik.
Namun ada syubhat dari orang di kampung ana dan dia mengatakan itu bukan menolak tapi memohon doa kepada Allah agar tidak menurunkan hujan di tempat pernikahan tersebut. Bagaimana cara menanggapi perkataan tersebut? Baik, kalau faktanya benar-benar mereka berdoa, berarti yang dirubah hanya mungkin pembahasaannya saja. Jangan dibahasakan kita menolak hujan. Ya, karena hujan itu Allah Azza wa Jalla yang menurunkannya. Kalau faktanya mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak diturunkan hujan, maka faktanya ini boleh saja, tidak masalah. Kita, sebagaimana Nabi SAW minta diturunkan hujan, beliau juga minta diturunkan hujan di tempat lain, bukan di kota Madinah, bukan di tengah-tengah kota. Ya, sebagaimana dalam kisah yang masyhur tentang Arab Badui yang datang kepada beliau di hari Jumat saat beliau sedang berkhutbah. Awal dia datang, ya Rasulullah, terjadi musim kering. Maka Nabi SAW berdoa minta diturunkan hujan. Pekan depannya, dia datang lagi atau temannya, ya Rasulullah, banjir. Maka Nabi SAW berdoa agar hujan dialihkan ke tempat lain. Beliau berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di tengah-tengah kami. Iya. Jadi, tidak mengapa. Berdoa, minta diturunkan hujan kalau kelihatan hujan ini sudah bisa membahayakan. Iya. Maka jemaah sekalian, kalau cuman itu yang mereka lakukan, ya tidak ada syirik. Tapi kalau menganggap ada seseorang yang punya kemampuan khusus yang mereka sebut pawang hujan, dialah yang bisa mengalihkan hujan, maka ini adalah syirik. Iya. Atau mereka berdoanya kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Jadi kita harus lihat hakikatnya. Atau mereka berkumpul-kumpul, berdoa berjamaah, atau zikir berjamaah, maka ini adalah bid'ah, walaupun tidak sampai syirik. Kalau berdoanya kepada Allah, tapi dengan cara zikir berjamaah, berdoa berjamaah, maka ini adalah bid'ah, tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kata sebagian ulama, untuk doa berjamaah kadang-kadang dilakukan itu tidak mengapa. Tapi zikir berjamaah dia mutlak bid'ah karena tidak ada contoh sedikit pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus lihat hakikatnya. Mereka berdoanya kepada siapa? Kalau berdoanya kepada selain Allah, ya syirik. Atau meyakini ada seseorang yang punya kemampuan ya sebagai pawang hujan, maka itu adalah syirik. Iya. Kalau faktanya mereka berdoa kepada Allah tapi dengan cara yang bid'ah, maka tidak dihukumi syirik tapi dihukumi bid'ah. Iya. Atau mereka berdoa kepada Allah tapi ada ritual-ritual kesyirikan. Seperti mereka berdoa juga kepada selain Allah atau memberikan sesajen kepada selain Allah. Baik. Apa hukumnya kita membuka usaha merias tangan dengan henna? Jemaah sekalian, tergantung siapa yang dirias. Tergantung siapa yang dirias. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, di zaman Nabi SAW, para wanita menggunakan henna, tapi wanita yang sudah menikah, untuk berhias bagi suaminya. Jadi, tidak dianjurkan bagi wanita yang sudah menikah, yang belum menikah. Tidak pula dianjurkan, bahkan dilarang, kalau terlihat oleh selain suaminya atau selain mahramnya. Lalu kita sudah tahu orang itu dia tidak menjaga auratnya, ya, sehingga akan terlihat oleh selain suaminya atau selain mahramnya, ya nggak boleh kita bantu dia. Tapi kalau kita sudah tahu dia akhwat atau istri soleha tidak memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain selain suaminya, maka tidak mengapa dibantu untuk menghiasi dirinya. Iya. Jadi henna itu termasuk perhiasan wanita, dan perhiasan wanita tidak dibolehkan kepada selain suaminya atau selain mahramnya. Iya. Kembali kepada untuk siapa itu ditujukan.
Bolehkah melaksanakan puasa Ayyamul Bid bukan di tanggal 13, 14, 15, tapi di tanggal 1, 2, atau 3, dan bolehkah dilaksanakan tidak berturut-turut? Jawabannya boleh. Sebagaimana ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan bahwa Nabi SAW mewasiatkan kepada beliau untuk berpuasa 3 hari setiap bulan dan tidak menyebutkan tanggalnya. Boleh. Hanya saja tanggal 13, 14, 15 itu lebih afdal saja, tapi di tanggal lain dibolehkan. Ya. Seorang ibu menyusui bayi perempuannya dan bayi laki-laki lain. Apakah bayi laki-laki ini mahram bagi akhwatnya bayi perempuan? Jawabannya ya, dia menjadi saudara sepersusuan dengan syarat, yaitu 2 syarat. Yang pertama, minimal 5 kali persusuan. Minimal 5 kali persusuan. Sampai kenyang. Jadi bukan 5 kali itu 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. 5 kali di kesempatan yang lain. Di kesempatan yang berbeda-beda. Sampai kenyang. Iya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, belum lewat 2 tahun. Belum lewat 2 tahun. Jadi kalau suami menyusu kepada istri nggak masuk karena dia sudah lewat 2 tahun. Nggak menjadi mahram. Yang menjadi mahram apabila belum lewat 2 tahun. Ya. Jadi anak laki-laki ini yang disusui oleh seorang ibu, maka dia menjadi mahram untuk seluruh saudara sepersusuannya. Seluruh istri dari suami ibu ini dan seluruh anak keturunannya, semuanya menjadi mahram. Jadi kalau istri ini kalau ibu ini yang menyusui dia punya madu 3 lagi, ya berarti suaminya punya istri 4. Maka 4 istrinya ini semuanya menjadi mahram dia dan semua keturunan mereka, semua keturunan dari bapak susunya. Dari bapak susunya walaupun dari istri yang lain. Iya, menjadi mahram bagi mereka. Yahrumu minar radha kama yahrumu minan nasab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan disebabkan oleh persusuan sebagaimana diharamkan disebabkan oleh nasab. Maksudnya diharamkan menikah, menjadi mahram. Iya. Bagaimana jika saudara persusuan menikah dengan tidak mengetahui hukum pernikahan tersebut, kemudian sampai memiliki anak, dan mereka sudah mengetahui bahwa hukum pernikahannya tidak sah atau akadnya fasid, maka mereka harus berpisah? Lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah ayahnya tetap menjadi wali dan mahram bagi anak-anaknya? Jawabannya ya, harus berpisah. Pernikahannya tidak sah, pernikahannya fasid, rusak. Tapi hukum anaknya sah, karena mereka tidak mengetahui kalau itu zina. Orang yang dihukumi oleh para ulama tidak sah anaknya kalau dia jelas-jelas mengetahui itu zina. Iya. Hukum anaknya tetap sah insyaallah ta'ala. Namun mereka harus berpisah. Iya. Apakah mengingkari tauhid asma wa sifat termasuk kafir? Jawabannya ya, termasuk kekufuran. Wa hum yakfuruna birrahman. Allah berbicara tentang salah satu kekufuran orang-orang jahiliyah dahulu. Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kufur terhadap nama Allah Ar-Rahman. Satu nama saja. Allah kafirkan mereka. Apalagi kalau ada yang mengingkari lebih dari satu nama atau lebih dari satu sifat. Iya. Hanya saja jamaah sekalian, untuk menghukumi pelaku kekafirannya itu ada syarat-syarat lain. Ya, misalkan dia mengingkari karena salah takwil, maka ini termasuk udzur. Masuk dalam al-udzur bil jahal. Udzur karena kebodohan. Ya, makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan kepada orang-orang Mu'tazilah di zaman beliau, ya, dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan Asy'ariyah,
Kata beliau kepada mereka, kalau aku yang melakukan takwil seperti yang kalian lakukan untuk menolak sebagian sifat-sifat Allah, maka aku menjadi kafir. Sedangkan kalian aku tidak kafirkan. Coba perhatikan jemaah sekalian. Kata beliau, kalau aku yang melakukan seperti yang kalian lakukan, mentakwil sifat-sifat Allah, kemudian menolaknya, ya, maka aku menjadi kafir. Adapun kalian, aku tidak mengkafirkan kalian. Kenapa? Karena beliau memberi uzur disebabkan kebodohan mereka atau ketidaktahuan mereka. Ya, sedangkan beliau sudah tahu nggak punya uzur. Baik, jadi harus dibedakan antara yang melakukan perbuatan dan perbuatannya pada keadaan-keadaan tertentu. Ya, pada keadaan-keadaan tertentu harus dibedakan. Iya. Jemaah sekalian, masih cukup banyak pertanyaan tapi waktu membatasi kita. Insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan jawab di pertemuan yang akan datang di hari dan waktu yang sama, insyaallah hari Senin pekan depan bersama Masjid As-Sunnah Ampana, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.